الرحيم. الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعني درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih melanjutkan pembicaraan apa? Mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lalu sampai pada mukhalafah lil hawadis, mumatsalah lil hawadis, mustahilnya Allah sama dengan perkara yang baru. Terus selanjutnya wal khamisatu al ikhtiyaju ila mahallin ay dzatin yakumu biha au ila mukhassisin ay mujidin ta'ala Allahu an dzalika wa hadza ziddul qiyamu binafsih. Yang kelima adalah mustahil Allah itu butuh kepada tempat. Mustahil Allah butuh kepada tempat. Maju. Geser ya. Mustahil Allah butuh kepada tempat. Tempat yang dimaksud di dalam pembicaraan qiyamuhu binafsih
Itu berbeda dengan tempat yang dibahas dalam mukhalafah lil hawadis. Kalau tempat yang dibahas di mukhalafah itu ya ruang. Maksudnya tempat yang dibahas di mukhalafah itu tempat adi, tempat secara hukum adat, yaitu sesuatu yang bersebelahan dengan yang lain. Makanya ada pendapat sesuatu yang bertempat itu dibagi menjadi 4 perkara. Ada sesuatu yang tidak punya tempat dan tidak terkena arah. Itu Allah, yang dia nggak butuh tempat dan tidak terkena arah. Ada lagi yang dia punya tempat dan punya arah. Siapa? Ya kita. Ada lagi yang punya tempat tapi nggak punya arah. Siapa? Enggak, kata filsafat itu bumi. Karena bumi ini punya tempat, tapi di sampingnya bumi ruang kosong, jadi nggak ada arahnya. Gitu. Itu tempat yang dibahas di situ adalah tempat yang berkaitan sama sesuatu yang lain. Itu dibahas dalam mukhalafah lil hawadis. Nah, di dalam Qiyamu bin Nafsi ketika membahas Allah tidak butuh pada tempat, maka tempat yang dimaksud adalah zat. Beda lagi nih. Mau bicara Allah tidak butuh pada zat yang lain gitu loh. Bukan bicara butuhnya untuk apa? Butuh kepada tempat untuk dia berbarengan berdiri, tapi butuh kepada zat yang lain. Nah, sesuatu yang butuh kepada zat yang lain namanya apa? Namanya apa? Namanya sifat. Sesuatu yang butuh pada zat namanya sifat. Jadi mau bicara Allah itu bukan sifat. Kalau Allah butuh kepada zat yang lain berarti dia sifat. Allah itu mustahil sifat. Allah itu mustahil oknum. Sifat itu apa sih? Sifat itu sesuatu yang butuh kepada yang lain, yang tidak bisa berdiri sendiri, namanya sifat. Apa ada orang yang beranggapan Tuhan itu sifat? Ada banyak orang-orang yang menganggap Tuhan itu adalah sifat. Seperti siapa? Seperti orang Nasrani yang beranggapan Tuhan itu bisa punya anak. Kalau Tuhan punya anak, berarti anaknya Tuhan apa? Hah? Tuhan juga. Berarti Tuhan itu jadi sifat. Bisa pada bapaknya, bisa pada anaknya. Jadi Tuhan itu bukan zat, tapi sifat yang bisa berdiri pada siapa saja. Sama seperti anggapannya orang-orang Yunani yang menganggap Tuhan itu sifat. Bisa pada dewa ini, bisa pada Zeus, bisa pada Hercules, bisa pada Hera, bisa pada ini. Tuhan-Tuhan ini dianggap sifat yang dia bisa berpindah kemana saja. Sama dengan pula orang-orang India yang beranggapan apa, Siwa itu Tuhan, nanti Brahma Tuhan, nanti punya anak lagi Krishna Tuhan lagi. Berarti Tuhan itu dianggap oknum gitu loh. Seperti kayak polisi. Polisi itu nggak berdiri sendiri. Artinya dia suatu kelompok oknum. Semua kelompoknya disebut polisi. Jenderalnya polisi, mayornya polisi, kopralnya polisi semua. Jadi polisi itu nggak bisa yang polisi itu jenderal. Oh, nggak bisa. Mayor juga. Berarti polisi bukan zat, tapi sebagai sifat. Lah kita nggak beranggapan begitu. Tuhan itu nggak bisa kemana yang lain, nggak bisa. Nah, Tuhan itu bukan sifat, dia adalah zat yang dia berdiri pada dirinya sendiri, yang nggak bisa berpindah kepada zat yang lain. Kalau Tuhan bisa berpindah pada zat yang lain, berarti dia
sifat. Dia tidak berdiri ini yang mau kita tolak, ini yang mau kita mustahilkan. Jadi mustahil kalau ada sesuatu yang diimani sebagai Tuhan, tapi dia bisa berpindah kepada yang lain. Hari ini dia sebagai Tuhan, besok pensiun, pindah kepada yang lain. Berarti Tuhan itu bisa berpindah, namanya Tuhan sebagai sifat. Jadi banyak orang yang masih beranggapan demikian. Makanya ini dibicarakan di dalam kitab ini agar kita jelas bahwa tidak boleh kita meyakini Tuhan itu sifat yang bisa kemana saja, yang bisa berdiri pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mau bicara bahwa Allah itu zat dan Allah itu tidak butuh kepada segala sesuatu secara mutlak. Jadi Allah itu maha kaya secara mutlak. Maha kaya itu apa? Tidak butuh. Kaya yang makna hakikatnya kaya itu tidak butuh pada yang lain, namanya kaya. Itu hakikatnya kaya. Kalau kayanya kita itu kaya majazi, bukan kaya sebenarnya. Artinya apa? Ketika disebut kaya karena bergandengan memiliki sesuatu gitu loh. Kalau yang kamu miliki itu harta, ya kaya harta. Kalau utang, ya, kalau istri, ya begitu, tinggal apa yang dimiliki begitu loh. Hingga kayanya kita walaupun disebut kaya, tapi masih punya sifat butuh. Berarti bukan kaya yang sebenarnya. Kaya yang sebenarnya itu hanya milik Allah yang mutlak, yang tidak ada sedikit pun kebutuhan pada yang lain. Jadi yang pertama, Allah tidak butuh pada zat yang lain. Artinya Tuhan itu ya berdiri pada zatnya sendiri, tidak berdiri pada zat yang lain. Terus yang kedua, tidak butuh pada yang menciptakan. Mustahil Allah itu butuh pada yang menciptakan. Kalau ada Tuhan kok anak-anak terus tumbuh jadi dewasa, ini ada Tuhan berkembang maksudnya. Dulu belum sakti terus jadi sakti, atau kesaktian bapaknya hilang pindah ke ini Tuhan apa? Ada nggak yang begitu? Yang meyakini Tuhan sejak kecil jadi Tuhan, ada? Ya tadi orang-orang India beranggapan mereka punya Tuhan dari mulai kecil sampai gede jadi Tuhan. Orang Nasrani, Nabi Isa Tuhan, dari kecil jadi Tuhan. Orang-orang Yunani sampai kepada Nabi Firaun itu beranggapan dirinya sebagai Tuhan. Ketika ketemu sama Nabi Musa alaihissalam, Musa nanya, Firaun, kamu Tuhan? Iya, saya Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kamu yang paling tinggi. Di dunia tidak ada Tuhan selain saya. Di langit nggak ngerti saya, karena saya nggak pernah ke langit ternyata. Di dunia Tuhannya adalah saya. Nabi Musa tanya cuma sedikit, kalau kamu Tuhan, kamu yang menciptakan seluruh yang ada di dunia ini, terus bapak kamu Tuhannya siapa? Nah, cuma dikit nanyanya. Kalau kamu Tuhan, bapak kamu Tuhannya siapa? Firaun berhenti, nggak bisa meneruskan. Mau jawab apa? Wong Tuhannya dia, berarti dia Tuhan dari mulai kecil jadi Tuhan. Sebelumnya belum ada. Ini ada Tuhan anak-anak segala, gimana sih? Tuhan dimulai dari kecil sampai gede. Ini berarti apa? Dia butuh diciptakan. Kok ada Tuhan kok dari kecil jadi gede? Yaitu bukan Tuhan. Kalau dari kecil berarti dia tadinya nggak ada, berubah jadi ada, berkembang jadi
dewasa. Itu sama kayak kita, itu bukan Tuhan, itu raja, boleh begitu. Itu kaisar, nah, boleh begitu. Jadi kaisar dari kecil, mewarisi bapaknya, lah boleh lah. Kalau Tuhan kok warisan, lah bagaimana ini? Tidak, Tuhan mulai dari bayi jadi Tuhan sampai gede. Nanti begitu tua mati pensiun jadi Tuhan, pindah ke yang gimana Tuhan kok begitu. Jadi dalam qiyamu binafsi, dalam sifat yang kelima ini kita bicara dua perkara yang mustahil bagi Allah. Itu yang pertama, mustahil Allah berdiri pada zat yang lain. Yang kedua, mustahil Allah butuh diciptakan. Nanti sempurnanya pembicaraan pada akhir yang akan menyimpulkan semua ini akan berubah jadi 5. Kalau hari ini kita bicara 2, Allah tidak butuh kepada zat yang lain karena dia adalah zat bukan sifat. Allah tidak butuh diciptakan karena dia pencipta. Allah tidak butuh disempur karena dia sempurna. Allah tidak butuh kepada perantara karena dia kudrat, tidak butuh kepada bantuan yang lain. Yang kelima, dia tidak butuh kepada yang diciptakan. Sehingga seluruhnya ada 5 kemahakayaan Allah. Allah tidak butuh pada segala sesuatu. Kenapa kok di sini diberikan 2 makna, sedangkan pada yang lain hanya 1 makna, qidam. Mustahilnya 1 yaitu hudus. Fana lawannya baqo 1. Di sini kok diberikan 2, tidak butuh pada zat yang lain dan tidak butuh kepada yang menciptakan, agar tidak timbul persamaan zatnya Allah seperti zatnya kita. Kalau cuma ngomong Allah itu adalah zat, dia bukan sifat, dia tidak butuh pada zat yang lain, maka kita juga zat. Buku ini zat, meja ini zat. Nah, kalau hanya diimani dengan zat, maka akan timbul pemahaman berarti zatnya Allah ya seperti ini. Maka diberikan tafsir yang kedua agar menghilangkan paham zatnya Allah bukan seperti zatnya kita. Kalau zatnya kita, ya zat nggak butuh pada zat yang lain, tapi butuh diciptakan. Maka diberikan 2 penafsiran agar menghilangkan keserupaan dengan zatnya hawadis, dengan zatnya kainat, dengan zatnya makhluk. Bahwa makhluk juga disebut zat, tapi zatnya butuh pada yang menciptakan. Boleh nggak nyebut Allah itu zat? Boleh. Mana dasarnya? Ada pendapatnya Imam Ibnu Hajar radhiyallahu an yang mengatakan di dalam sebuah pembicaraannya menafsiri hadisnya Nabi, dikatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Nah, itu dia ngomong zat, berarti boleh ngomong zat bagi Allah. Ya, kalau dia mengatakan, Allah kok diomong zat? Zat itu kan alam semesta ini zat, ada ini besi zat, garam ini zat, tanah zat, ada zat cair, zat padat. Ya boleh mengatakan zat, seperti kamu boleh mengatakan Tuhan ada, kamu ada. Tuhan melihat kamu, Tuhan mendengar kamu, boleh mengatakan sama di dalam namanya boleh, tapi tidak boleh sama dalam mahiyahnya atau esensinya atau muatannya, nggak boleh sama. Namanya boleh sama. Ini sifat yang ke-5 yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Terus sifat yang ke-6 yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala, asadisatu at-ta'addudu
bimakna at-tarkib fi dzati awis sifati au wujudi nadhirin fi dzati au sifati awil af'ali wa hadhihi diddul wahdaniyah. Terus yang berikutnya yang menjadi lawan pula dari qiyamuhu, lawan dari wahdaniyah adalah ta'addud, terbilang. Ada beberapa Tuhan. Mustahil Tuhan itu ada beberapa gitu loh. Mustahil Tuhan itu berbilang. Mustahil Tuhan itu bisa dihitung. Bisa dihitung. Kalau ditanya Tuhan ada berapa, itu kayak Tuhan itu hitungan. Ya. Pernah nggak kamu ditanya bapak kamu berapa? Pernah? Pernah ada yang nanya, pernah? Bapak kamu berapa? Ada nggak yang nanya begitu? Ada? Paling bapak kamu siapa? Kalau bapak kamu berapa? Ada? Ada nggak? Lah ya nggak ada orang yang lahir dua bapak, nggak ada gitu loh. Atau mak kamu berapa? Nggak ada. Kalau istri bapak kamu berapa? Ada. Kalau istri bapak kamu berapa? Boleh 7, boleh 8, boleh sekuatnya lah begitu. Asal gantian 4 gitu. 4 tambah butuh 1, 4 lagi, butuh 1, 4 lagi. Ada nanyain begitu. Istri bapak kamu berapa? Tapi kalau bapak kamu berapa? Nggak ada yang nanya. Sama dengan Tuhan. Tuhan itu berapa? Nggak ada pertanyaan Tuhan berapa, nggak ada gitu loh. Karena Tuhan itu nggak usah dibilang-bilang. Cuman dia, nggak ada lainnya. Gimana kok mau dibilang-bilang? Jadi kalau mau diomong Tuhan itu satu, umpama mau diomong satu, itu maknanya satu-satunya gitu loh. Bapak kamu itu ya satu-satunya. Satu itu maknanya satu-satunya, nggak ada lagi lainnya, nggak ada bapak yang lain, nggak ada. Gimana kok ada emak 2, ada emak kamu 2 bisa? Kalau istrinya bapak boleh 2 gitu. Ini emak saya, emak tiri, emak asli. Ini emak asli, mana ada emak asli 2 gitu. Emak asli ya 1. Jadi mustahil Tuhan itu berbilang, mustahil Tuhan itu bilangan. Ketika mau disebut Tuhan itu satu, maknanya dia adalah masuk dalam sifat salbiyah, maknanya tidak ada lainnya gitu loh. Jadi mau ngomong satu itu mau dimaknai dia tidak ada lainnya. Lah yang dimaksud ta'adud, bilangan itu apa? Yang mustahil bagi Allah. Yang dimaksud ta'adud itu yang pertama adalah tarkib fidzat wasifat, tersusun-susun zatnya ataupun sifatnya. Kalau zatnya tersusun berarti enggak satu. Kalau sifatnya tersusun berarti juga tidak satu. Nah, zat yang tersusun yang bagaimana? Ya, zat yang tersusun yang kayak zat kita. Zatnya rumah, ini tersusun. Zatnya pohon, zatnya mobil. Apa susunannya? Ya, ada kepala, ada rambut, ada mata, ada telinga, ada kaki, tangan. Ini susunannya zat. Kalau susunan itu dipisahkan satu-satu, kamunya ada, manusianya nggak ada gitu loh. Kalau sepeda itu kamu pisahkan satu-satu, bannya misah, rujinya misah. Tanya yang sepeda yang mana gitu. Ya nggak ada yang sepeda, karena semua itu menjadi tarkibnya zat, susunannya zat gitu loh. Ketika dia disatukan, maka dia jadi satu individu atau jadi satu perkara namanya sepeda.
atau manusia atau pohon yang dirinya tersusun dari beberapa perkara. Lah kalau air, Bib, air tersusun nggak? Ada kepalanya, ada kakinya. Berarti Tuhan nggak tersusun, Tuhan kayak air dong. Hah? Tuhan juga bukan kayak air. Apa yang menolak Tuhan kayak air? Ada yang menyamai. Walaupun dia nggak tersusun, tapi dia ada yang menyamai. Maka mustahil Allah itu seperti air atau seperti sinar. Tersusun nggak sinar? Nah, udara, batu, tanah nggak tersusun. Tanah itu kamu bagi ya tanah. Yang penting jangan dijual, dimeterin apa ya, tetap tanah. Mau semeter ya tanah, 2 meter juga tanah. Batu kamu pecah, bagiannya namanya apa? Batu. Air segelas kamu pecah, namanya apa? Air. Sinar kamu pisah-pisah, kamu sekat-sekat ruangan, namanya apa? Sinar. Jadi walaupun dia nggak tersusun-susun, tapi dia ada yang menyamai. Jadi mustahil zatnya Allah itu tarkib, mustahil zatnya Allah itu tersusun. Kalau ulama mengatakan baik tersusun dari zat yang sama atau tersusun dari zat yang berbeda. Tersusun dari zat yang sama mana? Air. Air segelas itu susunannya isinya apa aja? Ya air semua, bawahnya, tengahnya, atasnya. Atau tersusun dari sesuatu yang kayak siapa? Kita, bawahnya kaki, tengahnya perut, atasnya kepala. Ini tersusun dari sesuatu yang berbeda. Allah itu mustahil demikian. Terus yang kedua, mustahil Allah itu tarkib di dalam sifatnya, tersusun di dalam sifatnya. Artinya ada sifat Allah yang sama pada dirinya. Mustahil pada zatnya Allah itu tersusun dari sifat yang sama. Sifat yang sama kayak apa contohnya? Sifat yang sama kayak apa contohnya? Ya, punya mata 2, punya penglihatan 2. Ini sifatnya sama. Yang kanan melihat, yang kiri, yang kanan mendengar, yang kiri mendengar. Berarti punya sifat yang tersusun. Yang sini bisa nafas, yang sini namanya tersusun sifatnya. Kalau Allah sifatnya tersusun begitu, maka berarti Allah itu enggak esa. Jadi semua sifat Allah harus kita imani itu sifat yang esa. Penglihatannya esa, pendengarannya esa. Bukan berarti sifat Allah itu esa, berarti sifatnya satu til, enggak begitu. Bukan satu tok til, bukan. Satu til juga. Sifat Allah itu yang enggak terhingga, enggak bisa terbilang oleh kita sifat Allah. Adapun yang kita kenal 20, ini terbatas oleh pikiran kita. Allah membatasi akal kita, hanya bisa menemukan Allah dengan 20. Adapun sifat Allah ada berapa? Ya enggak terbatas, enggak terbilang. Kita harus mengimani secara ijmal bahwa Allah itu zat yang punya sifat sempurna yang tidak dan Allah mustahil punya sifat nukus, punya sifat cacat yang tidak terbatas. Artinya maksudnya terbatas itu enggak bisa dibilang. Kalau bilangan itu
Paling banyak nolnya berapa? 12. 12 berapa itu? Triliun. Di atasnya ada? Ada lagi. Paling ya 1000 triliun, 2000 triliun, 3000 triliun. Kalau 1000 miliar 1 triliun gitu loh. Kalau 1000 triliun ya 1000 triliun enggak 1000 triliun, 2000 triliun gitu. Ini kalau kamu pengen tahu itu ya belajar dari utangnya Indonesia. Ini kamu tahu. Enggak ada kalimat lain, enggak ada 5000 triliun, 6000 triliun. Ya pakainya 6000, enggak ganti kalimat enggak gitu loh. Enggak ganti apa? Nominal lain enggak ada. Nah, sifatnya Allah ya enggak terhingga, enggak bisa kamu hitung. Tapi semua sifat itu esa. Artinya semua sifatnya esa, penglihatan esa, pendengaran esa, kalamnya esa, kudratnya esa, ilmunya esa, semua sifatnya esa. Ini apabila ada sifat yang sama, maka sifatnya berarti kayak kita juga tersusun. Terus bimakna at-tarkib fi dzat au sifat au wujudi nadzirin fi dzat, atau dianggap tidak satu pula apabila ada zat lain yang sama dengan zatnya Allah. Maka berarti zatnya enggak satu. Nah, jadi zat yang tersusun yang enggak satu, zat yang ada yang menyamai juga tidak satu. Maka tidak mungkin ada zat lain yang menyamai seperti zatnya Allah. Atau sifat, tidak mungkin ada sifatnya yang lain yang menyamai dengan sifat Allah. Artinya yang seperti sifat Allah itu berdiri pada yang lain, nggak ada. Mau itu pada nabi, mau itu pada malaikat, mau siapa saja, dia tidak memiliki sifat ketuhanan. Nggak ada sifatnya Allah berdiri pada yang lainnya, nggak ada. Walaupun dia punya keajaiban yang aneh-aneh, kayak Nabi Isa bisa menghidupkan orang, tetap itu bukan sifatnya Allah. Kayak para nabi bisa melihat ke tempat yang jauh. Para nabi itu kalau malam gelap tetap bisa melihat. Nah, jadi gelap itu enggak berpengaruh untuk dia. Maka penglihatan yang seperti itu gimana? Ya itu juga penglihatan makhluk, bukan penglihatan Tuhan, bukan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada hadis yang bunyinya begini: siapa yang orang itu sampai pada ketaatan, ini apa kira-kira maknanya begini, maka Allah akan jadikan penglihatannya sebagai penglihatan Allah, pendengarannya pendengaran Allah, jalannya jalannya Allah. Maknanya bukan berarti dia punya sifat Allah, bukan. Maknanya hadis itu Allah menjaga gitu loh. Allah memberikan keselamatan, menjadikan pandangannya terjaga sesuai perintah Allah. Kalau kamu mau lewat suatu tempat, kok di tempat di depan ada dangdutan, kalau kamu lewat akan melihat aurat yang terbuka, terus Allah menghalangi dibelokkan ke jalan lain, atau ban kamu dibocorkan mau kempes sampai kamu nggak bisa lewat, atau kamu kesandung, atau Allah jadikan perlindungan gitu loh. Itu namanya Allah menjaga mata kamu, Allah menjaga pendengaran kamu, Allah menjaga kaki kamu. Bukan jadi punya sifat seperti sifat Allah, bukan. Tidak ada
sifat Allah pada yang lain, nggak ada. Sifat Allah ya pada zatnya sendiri. Ini esa di dalam sifatnya. Kemudian yang terakhir, esa di dalam perbuatannya. Tidak ada perbuatan lain yang menciptakan, nggak ada. Ini mustahil ta'adud fil af'al. Mustahil ada zat lain yang punya perbuatan menciptakan. Jadi selain Allah tidak punya perbuatan menciptakan. Karena selain Allah kasab ikhtiar. Selain Allah butuh sebab. Selain Allah selalu berkaitan sama alat. Maka mustahil perbuatan yang butuh sebab, perbuatan yang pakai alat, perbuatan yang butuh bantuan, itu disebut perbuatan yang menciptakan. Mustahil. Ini akan jadi fitnah untuk kita, akan jadi ujian untuk kita. Akan banyak orang-orang yang mengaku nanti dia bisa menciptakan sesuatu. Sekarang ini sudah ada kelompok yang kita kenal sejak zaman itu, namanya kelompok Mu'tazilah. Apa kelompok Mu'tazilah? Mu'tazilah adalah kelompok yang mengakui bahwa manusia bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Nah, jadi Allah punya perbuatan sendiri, manusia punya perbuatan sendiri. Yang perbuatannya manusia itu diciptakan dirinya sendiri. Itu Mu'tazilah namanya. Berarti perbuatannya manusia tidak diciptakan oleh Allah. Allah tidak ikut serta mengintervensi perbuatan manusia. Allah hanya memberikan sarana, kata mereka begitu. Kekuatan, memberikan daya, memberikan. Adapun yang mereka lakukan atas pilihannya sendiri. Ini pendapat siapa? Mu'tazilah. Makanya kata Nabi SAW sampai perkataan para ulama, maka mengatakan bahwa orang-orang yang tidak percaya takdir, maka dia bukan kelompok kami. Di antara yang nggak percaya takdir apa? Ya ini mereka ini. Yang bahwa mereka mengakui saya bisa menentukan takdir saya sendiri. Nggak ada takdir dari Allah, nggak ada. Allah hanya mentakdirkan saya lahir di bapak fulan, lahir di ibu fulan. Setelah itu usaha saya sendiri. Bagaimana saya berhasil ya upaya saya gagal juga upaya saya. Ini pendapatnya Mu'tazilah. Sampai dikatakan apa? Seburuk-buruknya orang, di antara orang yang buruk adalah Majusi yang menyekutukan Allah dengan api. Wa Majusi hadhil ummah al-Mu'tazilah. Dan majusinya inilah umat itu Qadariyah. Coba. Itu melebihi Majusi. Kenapa? Karena dia menyekutukan Allah dengan semua hal. Kalau Majusi menyekutukan Allah dengan satu hal, cuma api. Kata Majusi, api ini bisa menciptakan. Api ini bisa menghasilkan sesuatu. Tapi kata Mu'tazilah, tiap benda bisa menghasilkan. Ini lebih parah dari Majusi, gitu loh. Makanya hati-hati dengan pahamnya orang-orang Qadariyah yang mengatakan manusia bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Nah, ahli sunnah bagaimana pendapatnya? Ahli sunnah, manusia punya perbuatan, tapi perbuatan itu diciptakan oleh Allah. Gitu dong. Menunjukkan bahwa perbuatan itu hanya satu. Artinya perbuatan menciptakan hanya satu. Adapun perbuatan saya diciptakan oleh Allah. Begitu. Saya punya perbuatan apa? Duduk, bicara,
makan, jalan, tidur, bekerja, apa namanya? Perbuatan, tapi ditimbulkan oleh Allah, nggak timbul dari diri saya sendiri. Ini pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Hingga kita tetap meyakini Allah itu esa dalam perbuatannya. Tidak ada zat lain yang punya perbuatan menciptakan. Nah, adapun kalau yang lain kok punya perbuatan, maka perbuatannya pasti diciptakan oleh Allah. Jadi ahli sunnah itu mengakui bahwa apapun yang saya lakukan, baik itu kebaikan, itu keburukan, itu semuanya diciptakan oleh Allah. Kalau kita sekarang kita mengakui kita dalam kemaksiatan, dalam kesesatan, dalam kegelapan, dalam keadaan jauh dari Allah, maka keadaan itu harus kamu akui, jangan kita tutupi. Allah Maha mengetahui keadaan kita. Kita nggak bisa mengatakan saya nggak maksiat ya Allah, nggak bisa. Kalau kamu maksiat ya akui maksiat, karena perbuatan itu ada pada kita. Tapi harus kita kembalikan, ya Allah, saya melakukan maksiat itu bukan karena menentang-Mu ya Allah, dan bukan karena menentang syariah Nabi Muhammad SAW. Tandanya apa? Kita masih mengakui Allah sebagai Tuhan dan kita minta ampun kepada Allah, dan kita masih mengakui saya salah karena melanggar syariah Nabi Muhammad SAW. Sebesar apapun maksiat kita akui dua perkara itu, selesai. Artinya akan ada jalan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dasar kemaksiatannya bukan mengingkari ketuhanannya Allah dan bukan mengingkari syariah Nabi Muhammad SAW. Jadi kemaksiatan sebesar apapun yang terjadi pada seseorang hamba, ketika diakui itu diciptakan oleh Allah, ditimbulkan oleh Allah, dan dia tidak melanggar, dia tidak menentang perintahnya Allah, artinya membangkang, mengakui itu sebagai kesalahan dan siap menerima hukuman, maka itu termasuk orang yang masih berjalan pada agamanya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mengakui. Jadi kelompok yang pertama namanya Mu'tazilah atau Qadariyah yang mengakui dirinya punya perbuatan sendiri tanpa diciptakan oleh. Yang kedua Ahlu Sunnah wal Jamaah yang mengatakan saya punya perbuatan tapi diciptakan oleh Allah. Yang ketiga namanya Jabariyah yang mengatakan manusia tidak punya perbuatan, yang punya perbuatan hanya Allah. Kalau ini geblek, dia menolak kenyataan. Dia mengatakan saya tidak punya perbuatan. Nah, kan aneh, wong dia duduk, dia jalan, dia makan, dia tidur, kok mengatakan nggak punya. Lah ditanya, lah itu kamu duduk makan perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Aneh. Memang Allah duduk? Memang Allah makan? Loh, kalau saya duduk itu Allah yang duduk. Bagaimana kok kamu duduk Allah yang duduk? Kalau kamu duduk ya kamu yang duduk, yang bikin Allah. Lah benar. Gatot Kaca, kamu kenal? Kenalnya siapa? Superman? Gatot Kaca itu diterbangkan oleh dalang. Dalangnya ikut terbang. Yang terbang siapa? Gatot Kaca. Superman diterbangkan sama sutradara. Lah, sutradaranya ikut terbang nggak? Ya enggak, bagaimana sih? Terbang itu perbuatan yang dibikin, begitu dong. Bukan dalangnya ikut terbang. Oh, kalau kita bergerak, Allah ikut. Gimana sih? Jadi kalau Allah itu mau bikin gempa bumi, cukup digoyak-goyak sama Allah gitu. Lo kira gimana sih? Ini pemahaman yang rusak begitu. Jadi
Kita keluar dari dua pemahaman. Kita tidak ikut Jabariyah dan kita tidak ikut Qadariyah. Tapi kita berdiri pada pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan manusia itu punya perbuatan, makhluk itu punya perbuatan, tapi perbuatannya diciptakan oleh Allah. Jadi tidak ada ta'adud fil af'al, tidak ada taktsir dua, tidak ada yang menimbulkan sesuatu itu dua, nggak ada. Kalau yang menimbulkan sesuatu itu dua, maka timbulnya makhluk harus dua. Nggak bisa penciptanya dua, timbulnya makhluk, nggak bisa. Coba kamu ambil pulpen dua, terus kamu tulis coret, coretannya berapa? Dua. Coba kamu usahakan biar coretannya satu, bisa? Pulpennya dua gitu. Hah? Bisa nggak? Kamu coretkan biar hasilnya satu, bisa? Tetap hasilnya dua. Nggak mungkin bisa hasil satu, nggak mungkin lah. Alam ini satu, nggak ada dua, nggak ada. Matahari satu, mak kamu satu, bapak kamu ya satu, nggak ada dua, nggak ada. Kamunya juga satu. Maka yang bisa bikin kamu satu ya Tuhan yang satu, begitu loh. Nggak bisa. Kalau mau yang bikin kamu Tuhan dua, kamunya ada, lah ya dong. Kamunya satu, bagaimana kok yang bikin dua? Maka tidak ada fi'il dua, nggak ada fi'il atau menciptakan, itu pasti satu, pasti esa, dan itu hanya fi'ilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus kenal fi'ilnya Allah, harus kenal sifat perbuatan Allah. Nanti kita bahas dalam perkara jaiz, bicara sifat perbuatan Allah. Sifat perbuatan Allah ada dua. Apa yang pertama? Tidak wajib menciptakan. Yang kedua, tidak mengambil keuntungan atau tidak memerlukan sebab. Ini sifat perbuatan Allah, tidak wajib menjadikan segala sesuatu dan tidak butuh sebab, tidak butuh tujuan, tidak mengambil keuntungan. Itu itu sifat perbuatan Allah. Adapun sifat yang diperbuat, berarti sifatnya diri kita itu tidak bisa menghasilkan sesuatu dari kekuatannya, tidak bisa menghasilkan sesuatu dari dirinya sendiri. Itu sifat perbuatan kita, begitu. Terus ini bicara wahdaniyah atau dzidul wahdaniyah yang menjadi lawannya wahdaniyah. Itu esa, artinya tidak ada tersusun dalam zatnya, tidak ada tersusun dalam sifatnya. Kemudian tidak ada zat lain yang menyamai dengan zatnya, tidak ada sifat yang lain yang menyamai dengan sifatnya, dan tidak ada perbuatan lain yang menyamai dengan perbuatannya. Itu sebatas ini kamu sudah dianggap orang yang mengesahkan Allah dari sisi mata pelajaran ilmu tauhid. Nanti kalau menginjak ilmu tasawuf, lain lagi bicara ma'rifat kepada Allah, nggak sekedar kata-kata gitu. Ini sekedar kata-kata kita. Kalau sudah masuk tasawuf, nanti sudah bagian kamu praktek bagaimana kamu mengesahkan Allah sebenarnya. Gimana mengesahkan Allah sebenarnya? Praktek dari apa yang kita kaji ini, prakteknya dalam ilmu tasawuf. Bagaimana kamu tidak boleh marah sama orang. Kok nggak boleh marah? Nah, semuanya bikin Allah. Apa yang mau kamu marah? Hah? Tapi ya ada juga orang zina dirajam,
Ada orang yang bunuh orang di penggal, tapi bukan karena kemarahan, karena menjalankan hukum. Hingga kita sampai pada makna praktek itu dalam makna tasawuf nanti. Dari arah ilmu tauhid kita hanya mengkaji bahwa kita disuruh mengakui gitu loh. Tidak ada fi'il lain kecuali fi'il itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaannya, apapun perbuatannya. Seperti perbuatannya malaikat. Malaikat ya ditimbulkan oleh Allah. Ada yang mencabut nyawa, ada yang bagian ngasih ngurusin rezeki, ada. Itu bukan menimbulkan perbuatan dirinya sendiri, bukan, tapi Allah yang menimbulkannya. Terus yang ke berapa? Sabi'ah, yang ketujuh itu al-ajzu wa wazidul qudrah wa yastahilu alaihi ta'ala al-ajzu an mumkinin ma minal mumkinat. Itu mustahil Allah itu lemah. Mustahil Allah tidak bisa menjadikan sesuatu. Tapi digarisbawahi, tidak bisa bikin sesuatu yang mustahil bagi Allah itu tidak bisa bikin perkara mungkin. Nah, ini garis bawah ini. Selagi itu perkaranya mungkin, maka Allah bisa menciptakan. Apa contohnya? Apa contohnya? Telur keluar onta. Memasukkan orang yang beriman ke dalam neraka. Memasukkan orang yang kafir ke dalam surga. Mungkin nggak? Bisa Allah bikin. Bukan berarti yang Allah bisa bikin itu pasti dibikin, bukan. Yang Allah bisa bikin banyak. Dunia dibikin dari emas, batu-batunya dari permata, pohon-pohonnya dari sutra. Bisa Allah bikin, tapi kok nggak dibikin? Ya nggak semua yang Allah bisa bikin dibikin. Yang Allah bikin, yang Allah kehendaki. Jadi kalau dia masih perkaranya mungkin, maka apapun juga itu bisa diciptakan. Tapi ketika perkaranya mustahil, maka sekecil apapun itu tidak bisa diciptakan. Jadi kalau saya ngomong Allah itu nggak bisa bikin sesuatu yang mustahil, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, gitu loh. Karena memang mustahil itu perkara yang tidak bisa diciptakan. Seperti apa contohnya? Anak bagi Tuhan, istri bagi Tuhan. Allah bisa nggak bikin anak? Ya nggak bisa, gitu loh. Kenapa? Karena anak bagi Allah mustahil loh. Kalau nggak bisa berarti lemah. Nah, ini ditabrakkan ke situ. Nggak bisa yang lemah itu kalau nggak bisa bikin yang mungkin terjadi. Begitu dong. Kalau perkaranya mustahil itu bukan berarti lemah. Karena mustahil memang tidak bisa diciptakan. Contoh begini, Allah itu nggak bisa mengeluarkan saya dari kerajaannya. Bisa? Mau ditaruh mana saya? Bisa? Ya, nggak bisa, mustahil, begitu loh. Mau titip kemana? Jadi perkataan nggak bisa itu tidak sampai mengurangi derajat kekuasaan Allah ketika disandarkan pada perkara yang mustahil. Tapi ketika pada perkara yang jaiz, kamu nggak bisa ngomong Allah nggak bisa, gitu loh. Segala yang jaiz Allah bisa. Artinya
Allah itu tidak terikat untuk menjadikan segala sesuatu. Allah nggak terikat. Artinya terikat itu ketika sudah janji, Allah nggak bisa lagi menolak. Oh, nggak terikat namanya. Kayak pendapat orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah itu harus bikin yang baik-baik. Allah nggak boleh bikin yang jelek-jelek. Kenapa? Karena perkara jelek itu kan dilarang sama Allah. Masa dia melarang, dia juga yang larang Allah, terserah dia kok ente. Yang dilarang kamu apa dia? Kamu lah, dia dilarang nggak? Yang larang dia siapa? Emangnya ada yang larang Allah? Nggak dilarang apa-apa. Emang yang larang Allah bikin siapa? Kalau kamu dilarang bikin yang maksiat, yang rusak, kamu dilarang. Kalau Allah ya nggak dilarang. Lah kalau Allah sekarang membikin ada orang kafir, dibikin sama Allah jadi kafir, terus disiksa oleh Allah, dimasukin neraka, zalim nggak Allah? Zalim nggak? Kenapa nggak zalim? Karena punya dia. Zalim itu menggunakan miliknya orang lain dengan cara berlebihan, namanya zalim. Allah berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma, milik Allah lah segala yang di langit dan di, milik siapa? Allah. Kalau Allah menyiksa hambanya, Allah mengambil sehat kamu, mengambil harta kamu, Allah mengambil anak kamu, mengambil hidup kamu, zalim nggak? Zalim? Kenapa enggak? Miliknya sendiri. Kecuali milik kamu diambil Allah, lo zalim. Sehatnya milik kamu, Allah yang zalim. Hidupnya milik kamu, Allah yang zalim. Hidayahnya milik kamu, Allah yang zalim. Tapi milik Allah, hidayah milik Allah, sehat milik Allah, hidup kamu milik Allah. Allah yang ambil. Yang ngomong zalim siapa? Berarti ada yang mengakui itu miliknya. Ada yang ngakui. Nah, Allah sudah ngakui lillahi ma fis samawati wa ma. Kalau kamu masih ngakui, berarti kamu melanggar hak cipta. Bisa dituntut kamu. Copyright kamu. Sudah diakui orang lain, kamu akui lagi. Gimana sih? Jadi kalau kamu kok mengakui miliki sesuatu, itu milik majazi namanya. Ini milik saya, ini milik saya, ini milik saya. Itu maknanya milik yang dititipkan oleh, bukan asli punya kamu, bukan. Semuanya milik Allah. Ya Allah bebas berbuat apa saja. Senang saya kalau ini ketawa, Masya Allah. Lutfi senyum, senang, Masya Allah. Paham berarti dia. Jadi mengatakan Allah itu lemah, sifat lemah bagi Allah mustahil. Tapi garis bawahi, apabila tidak bisa bikin yang mungkin terjadi. Kalau nggak bisanya bikin itu yang mustahil atau yang wajib, maka itu bukan lemah. Walaupun kamu katakan Allah nggak bisa. Jadi perkataan nggak bisa itu nggak apa-apa ketika disandarkan pada mustahil atau yang wajib. Allah nggak bisa nggak lihat saya. Artinya kalau kamu kan nggak seneng lihat orang, kamu bisa melengos. Atau kamu merem lah biar nggak ngelihat begitu. Allah nggak bisa nggak lihat kamu. Kalau kamu ada, Allah pasti nggak bisa. Allah nggak lihat kamu. Ada hadis, ada sebuah hadis diceritakan, nanti di akhirat Allah tidak akan melihat suatu kaum. Berarti Allah melengos gitu.
gua nggak sudi lihat lo gitu, buang muka gitu. Lo kira Tuhan adep-adepan sama ente begitu. Maknanya Allah nggak melihat itu, nggak melihat dengan pandangan kasih sayang. Allah melihatnya dengan pandangan ghadab, pandangan siksa, ini yang akan diazab, ini yang akan disiksa, ini yang akan ini pandangan Allah demikian. Jadi nggak mungkin atau mustahil Allah bisa tidak memandang hambanya yang wujud. Itu perkara yang mustahil. Nggak bisanya itu bukan berarti lemah, karena memang itu tidak akan mungkin terjadi. Jadi seperti perkataan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu ngomong dalam sebuah kitabnya mengatakan, tidak ada perkara yang lebih baik dari yang sudah tercipta ini. Imam Ghazali, yang tercipta ini adalah sesuatu yang terbaik. Nggak ada yang bisa bikin yang lebih baik lagi. Ada ulama mengomentari, berarti Allah nggak bisa bikin yang lebih baik dari ini dong gitu. Kata Imam Ghazali, yang ngomong begitu siapa gitu. Lah tadi kamu ngomong Allah nggak bisa ada yang bikin yang lebih baik dari ini. Maknanya orang lain selain Allah. Semua yang diciptakan Allah itu yang terbaik. Allah bikin apapun itu terbaik. Artinya tidak ada orang bisa bikin seperti itu, gitu loh. Coba bikin nyamuk, ada yang bisa? Bikin nyamuk aja, nyamuk sudah, jangan kudu-kudu nyamuk. Ada yang bisa nggak? Kamu panggil tukang pahat dari Jepara yang paling ahli pahat sedunia, kamu suruh mahat nyamuk, bisa nggak? Bikin tolong lancipnya yang sama gitu. Kalau bikin prototipe nyamuk yang gede bisa, itu mana namanya. Tapi yang seukuran nyamuk yang asli coba bikinin gitu. Atau bikin corona lah, corona. Nggak ada yang bisa bikin yang lebih baik dari Allah, nggak ada. Kata Imam Ghazali, yang saya maksud adalah selain dari Allah. Tapi kalau Allah bisa bikin bumi ini menjadi yang lebih baik, bisa dibikin manusianya lebih baik, orang-orangnya lebih baik dari ini, bisa. Seperti fitnah yang sebentar lagi akan kita alami. Ini hati-hati ini. Kamu akan mengalami fitnah sebentar lagi. Orang yang mengatakan saya bisa bikin yang lebih baik dari yang Allah bikin. Sekarang sudah muncul manusia super, manusia pilihan. Kamu tinggal ke dokter, pesen pinginnya anak yang wajah kayak apa, matanya warna apa, kupingnya panjang seberapa, tingginya berapa, gemuknya berapa, dibikinin sama dia. Lahirnya dari istri kamu. Munculnya sesuai keinginan kamu, coba. Ini sudah muncul. Hingga mereka mengatakan saya bisa bikin perkara yang lebih baik dari yang Tuhan bikin, coba. Fitnah nggak kamu? Kalau kamu nggak paham ini, akan mengatakan, oh Tuhan kalah sama manusia. Belum. Waduh. Ini baru sains yang terjadi sekarang. Kamu mau pesen pohon, tolong saya bikinin pohon. Apa maunya? Durennya kayak apa? Yang pendek, buahnya banyak, nggak ada biji, dibikinin. Gimana ente? Ini ada satu pohon mangga tapi mangganya 8 jenis. Oh. Pohonnya satu. Tuh. Buahnya 8 jenis. Kamu tinggal milih deh. Kalau itu kan itu mungkin pohon satu di stek gitu. Satu batang, iya. Nah kalau ini enggak, pohonnya yang pendek aja, jangan tinggi, buahnya manis, panjang, nggak ada bijinya, dibikinin sama dia deh. Apa nggak fitnah kamu ini?
Jadi kata mereka nanti ke depan manusia kayak ente-ente ini hilang. Ini akan kalah sama manusia super yang sudah disetting ini, yang tenaganya melebihi kita, kepandaiannya melebihi kita, pandangannya lebih tajam dari kita. Coba. Untuk apa mereka? Dipersiapkan untuk hidup di Mars, di bulan. Kamu pernah lihat film Star Trek? Pernah? Itu yang mereka angan-angankan ke depan. Kehidupan di luar bumi. Ya? Dan kehidupan itu butuh manusia yang super. Maka mereka setting manusia sejak sekarang. Penemuan ini sebenarnya sudah lama. Tapi ketika penemuan ini dipegang sama orang yang beragama, mereka nggak bikin. Mereka hanya bikin untuk menyelamatkan manusia, begitu loh. Ketika ini ada seorang wanita yang nggak bisa hamil, atau wanita yang lakinya itu mandul, atau yang maka diusahakan dengan cara kedokteran. Nah, ketika ini dipegang sama yang nggak beragama, mereka nggak urusan lagi sama yang begitu. Ini yang bahayanya ketika orang yang memegang teknologi bukan orang yang beragama, maka akan dipakai teknologi itu melanggar semua aturan, sudah apa saja dilanggar nanti. Jadi kamu akan mengalami masa nanti di mana orang mengatakan saya bisa bikin yang lebih baik dari yang Tuhan bikin. Hati-hati nih. Imam Ghazali sejak dulu sudah mengingatkan tidak ada yang bisa bikin yang lebih baik dari yang Allah bikin. Berarti canggih otak Imam Ghazali ini ya. Sudah bisa ngarang, sudah bisa mengimajinasi bahwa akan ada nanti orang-orang yang menganggap dirinya bisa bikin yang lebih baik dari yang Allah bikin. Dan itu akan kamu jumpai nanti. Artinya akan kita jumpai orang-orang yang fitnahnya itu melanda keluarga kita, melanda akidah kita, hingga kita akan terjadi kegoncangan apabila tidak memahami wahdaniyah. Kita nggak memahami mustahilnya ajuz bagi Allah. Segala apapun yang mungkin terjadi, penciptanya hanya Allah. Tidak ada selain Allah yang bisa menciptakan perkara yang mungkin terjadi, apapun itu bentuknya, apapun itu keadaannya. Makanya ini jadi batasan. Kalau ada orang mengatakan Tuhan itu maha kuasa, maka perkataan Tuhan maha kuasa, innallaha ala kulli syai'in qadir, itu menjadikan segala yang mungkin terjadi. Kalaupun dia mau mengatakan Allah itu mampu segalanya, arti bikin yang aneh-aneh. Aneh-aneh itu maknanya yang luar biasa, di luar dari kebiasaan manusia. Bukan yang aneh-aneh itu mustahil atau wajib. Nah, ini batasannya ini. Jadi kalau kita mau mengatakan Allah itu maha kuasa, bisa bikin segala sesuatu, maknanya Allah bisa bikin apapun atas kehendaknya idza arada syai'an ayyakula lahu. Butuh sebab enggak Allah? Butuh sebab enggak? Ya enggak butuh, asal Allah pingin jadi udah enggak ada sebabnya apa-apa. Nabi Isa dibikin lahir oleh Allah, sebabnya apa? Kalau Nabi Adam dari tanah, Siti Hawa dari tulang, kita dari mani. Nah, Nabi Isa dari apa? Dari apa? Ya nggak dari apa-apa, pokoknya jadi orang jadi aja. Udah nggak ada bahannya, nggak ada apa, jadi. Allah nggak butuh sebab untuk menjadikan. Jadi kalau kamu mengatakan
Allah ya butuh sebab membuat. Lah Nabi Isa sebabnya apa coba tanya? Dicampurin mani ya enggak. Kayak orang ngomong, kalau Allah mau bikin tumbuh-tumbuhan ya harus pakai biji dulu baru jadi tumbuhan. Mau nanam pepaya, sebar biji baru tumbuh pepaya. Lah pertanyaannya, pepaya yang pertama tumbuh itu pepaya apa? Dari biji dulu apa? Allah nggak butuh biji untuk bikin pepaya, begitu loh. Jadi untuk bikin Nabi Isa Allah nggak butuh bapak, nggak butuh mak, nggak butuh. Ini menunjukkan Allah Maha Kuasa, bukan Allah bikin anak sendiri, bukan. Ini yang kebablasan. Kadang ada imam seorang imam besar dalam kitab tauhid disebutkan ada imam mereka mengatakan bahwa apabila Allah tidak bisa bikin anak berarti Allah itu lemah. Maka dibatasi di sini yang disebut Allah lemah apabila tidak bisa bikin perkara yang mungkin terjadi. Adapun anak bagi Allah itu mustahil, istri bagi Allah itu mustahil gitu. Kalau dia memaksakan diri, Allah bisa bikin walaupun itu mustahil. Dipaksakan walaupun itu mustahil, nanti bertentangan dengan perkara kalau Allah bunuh diri bisa enggak? Bisa enggak? Oh itu mustahil. Lah katanya Allah bisa bikin yang mustahil. Kalau Habib Ali enggak. Kalau Allah naik ojek bisa enggak? Naik ojol. Allah pesen ojek atau naik ojek jalan-jalan bisa enggak? Bisa saja. Ini namanya soak begitu. Jadi saking mau menisbatkan Allah kuasa mustahil lemah, maka apa saja walaupun mustahil bisa diciptakan oleh Allah, itu kebablasan. Jadi kalau kamu nemu orang yang begini, Allah bisa bikin anak, kalau Allah mau Allah bisa bikin istri. Bagi dia kan anak kan kecil. Nah, kamu harus tunjukkan dia ke mustahil yang besar lagi, yang enggak dia. Kalau itu nggak bisa itu. Nah, nanti kan berarti milih-milih mustahilnya. Ada mustahil kok milih-milih. Ya, ini sebagai hujah kita untuk bisa ketika di pikiran kita itu menggelitik loh. Kadang pikiran kita suka nakal. Kalau kamu nggak ikat kuat-kuat, pikirannya suka nakal, sono ke sono. Apalagi orang yang punya imajinasinya kuat akan ke situ pasti, begitu loh. Tapi kita punya batasan. Yang Allah katakan mustahil itu apabila Allah itu tidak bisa bikin perkara yang mungkin. Lah, contoh perkara mungkin apa? Ya segala apa yang mungkin terjadi. Bikin anak nggak pakai orang tua, bikin hujan nggak pakai awan, bisa? Mau bikin keadaan dunia yang tentram, mau bikin banjir seperti di mana Kalimantan, nggak perlu pakai gundulin hutan. Allah kalau mau bikin banjir ya hutannya harus gundul dulu, nggak harus. Zaman Nabi Nuh nggak ada gundul-gundulan juga banjir. Saya kira zaman Nabi Nuh digundulin dulu hutannya gitu. Terus banjir ya enggak, banjir aja, nggak usah digundulin. Kalau Kalimantan sebab hutan gundul, bukan curah hujan yang tinggi, bukan Sur. Kalimantan banjir bandang, curah hujan terlalu tinggi, bukan, gundul hutannya Sur. Tahu yang gundulin siapa nggak ngerti udah. Ya, ini batasan. Mau mengatakan Allah kuasa, mau mengatakan Allah itu lemah, maka kamu harus paham Allah itu kuasa menjadikan segala yang mungkin
Allah itu mustahil lemah, ini mustahil Allah tidak bisa bikin perkara yang mungkin terjadi. Apabila itu perkaranya tidak mungkin atau mustahil atau wajib, maka itu perkara yang tidak bisa diciptakan atau bukan hadapannya kudrat, bukan kerjanya Allah untuk bisa menciptakan yang mustahil. Kalau kita katakan Allah lemah, nggak bisa bikin yang mustahil, gimana? Nggak apa-apa, begitu loh. Karena memang perkara mustahil tidak bisa diciptakan. Bukan lemah itu berarti menukuskan Allah atau mengurangi kekuasaan Allah, tidak. Ya, ini batasannya demikian pendapatnya para ulama. Terus as-saminatu wallahu a'lam bishawab wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع فضلا وجودا منان بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وآله وصحبه عدد طاسي صحبي والحمد لله البدي والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله rabbil alamin. Ada pertanyaan coba?